Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Hari Supratman selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Dr. Jasminto MPDI MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Dr. Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Bapak Muhammad Nur Salim MAG selaku DPA PAIC, yang terhormat Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pemangku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan untuk kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Rizky Mutia Kurniasari dari PAIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, modal, strategi, dan metode pendidikan Islam. Di sini ada pengertian pendekatan inovatif. Dalam pendidikan Islam adalah upaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran dengan cara yang baru dan kreatif. Kedua, ada pengertian model pendidikan Islam adalah cara dan usaha yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang terakhir, ada pengertian metode pendidikan Islam adalah strategi untuk menamakan ilmu agama pada seseorang agar seolah-olah berasal dari dirinya sendiri. Pendekatan dalam pendidikan Islam memiliki beberapa bentuk, antaranya itu ada yang pertama rasional, kedua emosional atau psikologis, tiga ada holistik, sistem, dan histori. Pendidikan Islam memiliki beberapa model, di antaranya pendidikan Islam multikultural, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Pendidikan ini untuk bertujuan untuk membangun karakter peserta didik agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis. Pendidikan Islam inklusif berprinsip pada kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan Islam berbasis pluralisme bertujuan untuk konstruksi teologi pluralisme dengan membuat metodologi pendidikan yang tepat. Pendidikan Islam memiliki beragam metode, di antaranya ada metode ceramah, tanya jawab, kelompok, dan diskusi. Selanjutnya ada strategi. Strategi ada 4. Yang pertama ada pembelajaran multikultural. Pembelajaran ini melibatkan pengenalan dan penghormatan terhadap keberadaan agama dan budaya. Tujuannya agar siswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai kerjasama antar budaya. Kedua, ada pendidikan multikultural. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik untuk bersikap demokratis, humanis, dan pluralisme. Prinsip inklusif pendidikan Islam. Prinsip ini meliputi kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam dapat berupa pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, dan pendekatan fungsional. Yang keempat ada metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, eksperimen, demonstrasi, tutorial, bimbingan, dan problem solving. Beberapa faktor pendekatan itu ada 3 faktor pendekatan. Ada paradigma. Paradigma itu berpengaruh terhadap pendidikan Islam, dan untuk meningkatkan kualitasnya, paradigma harus dapat menempatkan diri sebagai komponen sistem terpenting bagi lembaga tersebut. Yang kedua ada berpikir konsisten. Berpikir juga mengaruhi pendidikan Islam.
Yang terakhir ada metode. Metode memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode menjadi sarana yang memberi makna bagi materi pelajaran hingga dapat dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada faktor-faktor model. Faktor-faktor model ini ada jenis konsisten, konstruksi konsisten, berpikir konsisten, sistem berpikir kebenaran, pengetahuan, nilai, atau moralitas. Selanjutnya ada faktor metode dan strategi. Faktor metode dan strategi meliputi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam diantara ceramah, demonstrasi, diskusi, resitasi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pendidikan Islam adalah rencana kegiatan yang dirancang sumber ajaran pendidikan agama Islam didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan sumber utama tata aturan dan tata nilai Islam, sedangkan Hadis menerangkan pokok-pokok ajaran Islam. Kedudukan metode dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode berfungsi sebagai sarana yang menyampaikan materi pendidikan Islam dan memberi makna bagi pembelajaran. Selanjutnya ada metode, menilai metode. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tentukan kompetensi yang ingin dicapai, kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, atau psikomotik keterampilan. Contohnya mengerjakan sholat 5 waktu kepada anak-anak. Tujuannya psikomotorik dan efektif. Karakteristik peserta didik. Ini pertimbangan usia, tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar siswa. Contohnya anak-anak usia SD biasanya lebih suka metode visual dan kinestetik. Ketiga ada pertimbangan karakteristik materi. Itu pilih metode yang sesuai dengan materi, apakah bersifat teoritis, praktis, atau kombinasi. Contohnya menghafal surat pendek memerlukan metode pengulangan. Ini ada contoh-contohnya, ada resitasi dan demonstrasi. Sebelum penutupan ada sedikit pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, terus kita harus belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.